akan mendefinisikan cinta dengan bermacam-macam kata, tapi saat ini saya akan memilih satu istilah yang dipakai oleh seorang apologet terkenal, seorang apologet ternama yang beberapa waktu lalu telah meninggal dunia. Dan dia mengatakan bahwa cinta adalah kerja keras. Apakah saudara setuju dengan saya atau tidak? Saudara bisa mengujinya sendiri. Benarkah cinta adalah kerja keras? Saya percaya bahwa memang cinta adalah kerja keras. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang teman yang suka sekali bermain futsal. Dia adalah teman dari SMP sampai SMA, dan bahkan setelah kami lulus kami masih sering ketemu. Dia orang yang sangat baik. Dan kemudian saya mengajak dia untuk bermain futsal, dan dia katakan bahwa dia tidak punya sepatu. Mudah sekali untuk saya bilang, kenapa kamu tidak membeli sepatu? Karena sepatu futsal saat ini harganya sedang murah, dan saya kebetulan punya seorang teman di sebuah toko sepatu, dan di situ sedang ada diskon besar, dan kita bisa membeli di sana. Kebetulan teman saya ini punya pekerjaan yang baik, dia punya penghasilan yang besar, sehingga bagi saya mudah sekali untuk membeli sepatu dengan harga yang murah itu. Tapi tahukah saudara apa yang dia katakan? Bahwa saya tidak bisa langsung membeli sepatu itu meskipun saya punya uang, karena diriku bukan milikku lagi. Saya harus minta izin ke istri saya supaya saya dapat membeli sepatu. Saudara, dengan harga yang sangat murah itu, dia tidak bisa sembarangan mengeluarkan uang. Dia harus meminta izin kepada istrinya. Saya setuju bahwa cinta adalah kerja keras. Untuk hal sesederhana itu, engkau tidak bisa melakukannya dengan keputusanmu sendiri. Engkau harus berdiskusi dengan orang yang engkau kasihi. Engkau harus berkorban untuk orang yang engkau kasihi. Engkau harus mematikan dirimu setiap hari, mematikan keinginanmu, egomu setiap hari. Dan saya setuju bahwa cinta adalah kerja keras, kasih adalah kerja keras. Jikalau engkau berpikir bahwa kasih hanya sekedar penyataan sepihak, sebuah teori, maka engkau salah. Tanyakan kepada orang-orang yang telah menikah. Mereka lebih tahu tentang cinta. Cinta benar-benar adalah kerja keras. Cinta adalah pengorbanan. Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani kita akan melihat bahwa ada 4 kata yang digunakan untuk cinta. Ada agape, phileo, storge, dan eros. Agape adalah God love atau cinta dari Tuhan atau kasih dari Tuhan. Dan kemudian ada phileo, itu adalah brotherly love atau friendship love atau kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Dan kemudian ada storge, parently love atau kasih orang tua. Dan kemudian ada eros, romantic love. Nah saudara, ketiga cinta yang saya sebutkan terakhir, yaitu phileo, storge, dan eros, itu bergantung kepada satu tiang yang disebut agape. Jadi dengan kata lain, orang tidak mungkin bisa mengasihi saudaranya, orang tidak mungkin bisa mengasihi temannya, orang tidak mungkin bisa untuk mengasihi anaknya, tidak mungkin bisa mengasihi orang tuanya, tidak mungkin bisa mengasihi pasangannya, tidak mungkin bisa mengasihi orang lain jikalau ia tidak mengerti kasih Allah itu terlebih dahulu. Nah, untuk menjelaskannya lebih jauh, mari saya mengajak saudara untuk membuka 1 Yohanes 4 ayat 10. Surat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Bukan Injil, surat Yohanes 4. Surat 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya berharap saudara sudah menemukannya dan saya akan membacakannya bagi saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi, kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara, ketika saudara menonton sebuah film, ketika saudara melihat film action, film romantik, film apapun itu, selalu ada unsur cinta di dalamnya. Saudara melihat sebuah film action di mana sang pemeran utama akan berkorban bagi satu pihak, mungkin akan berkorban bagi seorang anak kecil, mungkin akan berkorban bagi sebuah institusi di mana dia bekerja, mungkin akan berkorban bagi negaranya. Kita tersanjung dengan semua itu, dan kita hanya memperhatikan bagian actionnya yang canggih, tetapi mungkin di antara kita seringkali melupakan bahwa tindakan-tindakan berani yang dilakukan oleh sang pemeran utama itu karena cinta, terlepas dari cintanya itu untuk siapa. Tapi kita mengakui bahwa di dalam sebuah film selalu ada unsur cinta, dan bukan hanya terjadi di dalam film, itu juga terjadi dalam kehidupan nyata, dan cinta begitu tinggi disanjung.
Tetapi tahukah saudara bahwa di dalam falsafah dunia ini, iman Kristen begitu unik karena satu-satunya yang mengajarkan tentang cinta dan kasih Tuhan yang begitu nyata dan terbukti. Saudara tidak akan menemukan keyakinan lain berbicara tentang Tuhan yang mau berkorban bagi umatnya yang begitu jahat kepadanya. Ketika saudara melihat orang tua berkorban bagi anak, ketika saudara melihat sang istri berkorban bagi suami, sang anak berkorban bagi orang tuanya, seorang pria berkorban untuk wanitanya, seorang atasan berkorban bagi bawahannya, kita semua tersanjung, hati kita meleleh dan memuji-muji habis-habisan, memujinya mati-matian. Kita mengatakan bahwa itulah cinta yang sejati, itulah pengorbanan. Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang adalah pemilik cinta semesta ini, ketika ia melakukannya di atas kayu salib, orang-orang malah menghina. Ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara melihat bagaimana orang-orang memuji pengorbanan cinta dari manusia, tetapi mereka menghina pengorbanan cinta dari sang pemilik cinta itu sendiri. Dan bukan hanya itu, ketika saudara nanti membaca 1 Yohanes pasal 4 dari ayat 7-21, saudara akan melihat bahwa Allah itu disebutkan sebagai kasih itu sendiri. Allah bukan sekadar memiliki kasih, tetapi ia adalah kasih itu sendiri. Jadi Allah adalah kasih. Saudara juga nanti akan melihat di situ setelah dalam pasal yang keempat ayat yang ke-10, saudara akan melihat bagian selanjutnya. Di situ dikatakan bagaimana kita seharusnya mengasihi manusia, tetapi yang paling penting adalah sebelum kita mengasihi manusia, kita harus mengerti siapa Allah kita. Allah di dalam kekristenan bukan sekedar menyampaikan kasihnya, tetapi ia juga mendeklarasikan atau mempraktekkan kasihnya. Kita semua percaya bahwa cinta adalah tindakan, bukan sekedar perkataan. Kalau saudara mengatakan saudara mencintai seseorang, itu belum membuktikan saudara benar-benar mencintainya. Karena cinta bukan sekedar penyataan, bukan sekedar proklamasi melalui kata-kata. Kita bisa saja mengatakan kita mencintai seseorang tapi mengkhianatinya berkali-kali. Saudara bisa melihat bagaimana janji pernikahan dikhianati oleh begitu banyak orang. Saudara bisa melihat bagaimana kata-kata manis berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Saya telah bertemu dengan begitu banyak pernikahan yang gagal dan saya sangat bersedih itu terjadi kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Saya berharap saudara-saudara yang saat ini sudah menikah untuk berupaya mengerti tentang cinta sejati. Pandanglah ke salib Kristus dan lihat bagaimana salib itu menyatakan cinta yang sejati adalah cinta yang terus mematikan dirinya, terus mematikan egonya. Kalau engkau terus mencintai dirimu sendiri, maka itu adalah ego. Cinta itu harus punya objek yang lain, cinta itu harus punya tempat yang lain untuk dinyatakan. Dan pertama-tama cinta itu harus bergantung kepada apa yang disebut dengan agape. Saya berani untuk mengatakan bahwa orang yang tidak setia kepada istrinya, orang yang tidak setia kepada pekerjaannya, orang yang tidak setia kepada orang tuanya, tidak setia kepada pendidikannya, tidak setia kepada negaranya, tidak setia kepada orang lain, kepada janjinya, dia adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Karena cinta kita, kesetiaan kita bergantung kepada satu tiang yang disebut agape. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau harus mengerti kasih apa yang Dia berikan kepadamu. Dan kalau engkau mengerti itu, maka kasihmu yang lain akan berjalan dengan semestinya. Tidak ada orang yang mengasihi Allah akan mengkhianati istri atau suaminya. Tidak ada orang yang mengasihi Allah akan mengkhianati atau melukai orang tuanya. Orang yang mengasihi Allah akan mengasihi yang lain juga. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kasih itu, kasih Allah bersifat inisiatif, bukan bersifat reaktif. Kalau saudara membaca ayat yang saya ajak tadi saudara baca di dalam ayat yang ke-10, dikatakan bahwa bukan kita yang bukan kita yang mengasihi Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Artinya kasih Allah bersifat inisiatif, bukan bersifat reaktif. Disinilah kita harus belajar dari Allah. Seringkali kasih kita itu bersifat reaktif. Artinya kita mau mengasihi orang atau kita mau berbuat baik kepada orang lain jikalau orang itu lebih dulu berbuat baik kepada kita. Di sini kita bersifat reaktif. Kita memberikan sebuah reaksi positif kalau orang lebih dulu berbuat baik kepada kita. Saya seringkali tidak perlu satu hal yang begitu besar supaya Allah berkenan kepadamu. Saudara, lakukan hal sederhana.
berinisiatif untuk lebih dulu datang kepada orang. Bahkan ketika saudara punya persoalan dengan orang lain, kalau engkau benar-benar mau mengasihi Allah, jangan pernah menunggu untuk Dia yang datang meminta maaf kepadamu. Datanglah lebih dulu kepadanya, karena engkau adalah anak Allah. Anak Allah harus mempraktikkan kasih Allah. Beberapa orang bertanya kepada saya, bolehkah kita meminta maaf ketika kita tidak salah? Saya katakan bahwa tujuan dari meminta maaf adalah memperbaiki hubungan. Saya bahkan berkali-kali datang kepada orang yang saya rasa dia yang salah, bukan saya yang salah, tapi saya yang meminta maaf, karena saya sadar bahwa meminta maaf adalah untuk memperbaiki hubungan. Memang ada momen-momen tertentu di mana kita harus mendisiplin seseorang supaya dia belajar dari kesalahannya. Tetapi yang paling penting adalah jangan pernah engkau mengutamakan egomu. Engkau harus berdiri di atas kasih yang telah Tuhan landaskan untuk kita. Nah, saudara-saudara, nanti saudara bisa membuka ya dari ayat 7 sampai ayat 21 di dalam pasal 4 ini. Saudara juga akan melihat bagaimana Yesus mengatakan tentang bagaimana kita harus mengasihi orang lain, tentang bagaimana kita harus mengasihi pihak lain karena kita sudah mengerti kasih Allah. Ini sangat penting. Mengapa? Karena saudara, tidak mungkin bagi kita juga untuk mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi manusia. Ini adalah seperti uang dengan dua mata, dengan dua sisi. Satu uang koin dengan dua sisi, yaitu saling melengkapi. Yesus ketika ditanyai tentang hukum yang paling utama, Yesus tidak menjawabnya hanya dengan satu saja. Yesus memberikan dua hukum, di mana dua hukum itu menjadi satu paket yang terikat satu sama lain, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Saudara, di dalam hukum Taurat ada 10 hukum, dan kemudian saudara bisa melihat dijabarkan ada 613 aturan tambahan yang begitu kompleks. Tetapi ketika ada orang datang dan bertanya kepada Yesus, di mana hukum yang paling utama dari semua yang kita punya? Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Mengapa Yesus perlu menambahkan kasihilah sesamamu manusia? Karena ingat, ada banyak sekali orang Farisi yang berpikir mereka mengasihi Tuhan, tetapi mereka tidak mengasihi sesamanya. Dengan kata lain, orang-orang berpikir bahwa mereka bisa saja terus beribadah kepada Tuhan dan tidak mempedulikan orang lain. Ini adalah sebuah konsep yang tidak berdasar kepada kebenaran Kristen di dalam Alkitab. Orang yang mengasihi Allah harus mengasihi sesamanya. Tidak mungkin bagimu untuk mengasihi Allah yang tidak kelihatan lalu mengabaikan orang yang kelihatan. Itu adalah perkataan Yesus di dalam ayat yang nanti sebentar bisa saudara baca. Bagaimana mungkin engkau mengasihi yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja tidak engkau kasihi? Itu sebabnya saudara, saya katakan kepada saudara, sekalian dimanapun saudara, kalau engkau mau mengasihi manusia, carilah yang terdekat denganmu dahulu. Ada banyak orang yang berupaya untuk melakukan hal-hal besar, datang ke satu tempat yang besar dan berbagi uangnya di tempat-tempat amal yang besar, tetapi melupakan tetangganya. Saya sering kali bertemu dengan orang-orang seperti itu. Mereka terkenal baik di luar sana, tetapi mereka tidak peduli dengan orang-orang di sampingnya. Mereka memberikan sumbangan berjuta-juta, mereka memberikan donasi bermiliar-miliar rupiah, tetapi mereka tidak peduli dengan tetangganya. Saya melihat ada begitu banyak motivasi yang salah dari memberi. Orang memberi untuk dipamerkan. Saya tidak sedang menyinggung orang-orang yang memposting sesuatu di Facebook. Saya katakan kepada saudara, beberapa orang yang berdiskusi dengan saya, mereka membagikan tindakan atau kegiatan amal mereka di Facebook bukan untuk memamerkannya supaya dipuji orang. Ada banyak orang yang memberikan sesuatu di Facebook dan kemudian mereka mempostingnya di sana, itu supaya yang lain juga terpanggil. Nah, saya setuju dengan tindakan seperti ini. Artinya kita memberi dan kemudian mempostingnya di Facebook atau di media sosial manapun, supaya orang-orang lain juga yang punya niat, punya minat untuk membantu bisa tergerak hatinya dan juga bisa untuk bekerja sama dengan kita. Itu suatu tindakan yang baik. Tetapi sayang sekali ada orang-orang yang memberi lalu memostingnya untuk memamerkannya supaya orang-orang memuji mereka. Jelas-jelas adalah sebuah penghinaan. Bahkan ketika saudara memberikan sesuatu kepada orang dengan cara direkam, saudara harus tahu bahwa mungkin orang-orang yang direkam itu merasa malu dan tersinggung. Tetapi apa daya mereka? Mereka juga membutuhkan sesuatu. Jangan pernah menolong orang untuk mempermalukan mereka. Sama sekali jangan. Kita sering kali memperlakukan hal seperti itu. Kita menceritakan bagaimana kita menolong orang ini, menolong orang itu. Supaya apa? Supaya orang lain memuji kita. Dan dengan tidak sadar, orang lain sedang merendahkan orang yang kita tolong. Benar-benar cara yang jahat. Dan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Nah saudara, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana
Injil Yohanes, surat Yohanes ini menyampaikan kepada kita tentang Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah kita adalah Allah yang mau memberikan banyak hal yang tidak pantas kita terima. Dan bagaimana kita yang sudah menerima hal-hal besar itu juga membagikan kepada orang lain. Kalau engkau sulit untuk mengasihi orang lain, ingatlah betapa besar engkau telah dikasihi. Kalau engkau sulit untuk mengampuni orang lain, ingatlah betapa besar engkau telah diampuni. Kalau engkau tidak mau berkorban bagi orang lain, ingatlah bahwa Allah di atas kayu salib telah mengorbankan nyawanya. Sebagai manusia ia mati di sana. Ingat baik-baik, sebagai manusia ia mati di sana. Katakan kepada teman-teman kita yang menuduh bahwa Tuhan orang Kristen mati, kami tidak percaya bahwa Tuhan kita mati. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan, Dia adalah sumber kehidupan. Lalu apa yang mati? Yang mati adalah keadaannya sebagai manusia. Yesus Kristus datang dalam rupa manusia supaya ia dapat menanggung penderitaan, supaya ia dapat berbagi penderitaan dengan kita, berbela rasa dengan kita, menerima kesakitan sama seperti yang kita alami, sehingga ia dapat berkata dengan tegas bahwa aku merasakan apa yang kau rasakan. Luka yang kita alami dialami juga oleh Bapa, oleh Yesus Kristus. Kehilangan yang kita alami juga dialami oleh kehilangan Sang Bapa di surga, melihat anaknya yang tunggal disakiti sedemikian rupa. Kasih seperti itu dilakukan oleh Allah sendiri. Dan semua itu dilakukan untuk menghapus dosamu dan saya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan yang Allah lakukan itu adalah pengorbanan yang sangat mulia, yang saat ini kalau engkau dan aku terima, engkau percaya, engkau dan aku diselamatkan. Ingat baik-baik, engkau dan aku tidak diselamatkan karena engkau rajin masuk ke gereja. Engkau dan aku tidak diselamatkan karena engkau dan aku dibaptis. Baptis air khususnya tentu saja. Engkau dan aku tidak diselamatkan karena engkau rajin memberikan uang, rajin memberikan perpuluhan. Sama sekali tidak. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena ia berbuat baik. Setiap orang yang percaya kepadanya, itulah yang diselamatkan. Engkau hanya perlu menerima Yesus Kristus di dalam hatimu sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak boleh ada Tuhan lain. Jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, dan engkau akan selamat. Saya percaya ada orang yang tergoda untuk bertanya kepada saya, kalau begitu kita bebas berbuat jahat. Saya katakan, engkau benar-benar dikuasai oleh iblis. Bagaimana mungkin engkau telah diselamatkan dan engkau mau membalas keselamatan itu dengan perbuatan jahat? Bukankah jikalau ada seorang yang memberikanmu uang sebesar 3 juta, engkau akan berbuat baik kepadanya? Lalu bagaimana dengan seseorang yang memberikan nyawanya bagimu? Lalu bagaimana dengan Tuhan yang memberikan segala-galanya bagimu? Apakah engkau akan membayarnya dengan kejahatan? Sehingga saya katakan kepada saudara, orang yang telah diselamatkan akan mati-matian untuk hidup kudus, akan mati-matian untuk berbuat baik, akan berupaya mati-matian untuk meninggalkan kefasikan, akan mati-matian untuk menanggalkan dosanya. Mengapa? Karena ia telah mengerti arti kasih yang sejati. Kasih tidak dilakukan dengan dasar transaksi murahan. Kalau kamu melakukan ini, aku akan melakukan itu. Kalau kamu baik, saya akan masukkan kamu ke surga. Allah kita bukan Allah seperti itu. Allah kita tahu bahwa kita semua adalah orang jahat. Kita bisa berbuat baik pagi hari dan menjadi brengsek di sore hari. Kita bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, lalu begitu jahat kepada orang yang tidak peduli kepada kita. Kita tidak konsisten dan itu adalah kejahatan yang besar. Kita harus menyadari siapa kita. Kita adalah orang jahat yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah orang brengsek yang dicintai oleh Allah. Allah yang berkorban bagi orang-orang munafik bagi kita, bagi orang-orang yang menyeleweng seperti kita. Kita semua adalah orang yang jahat, tetapi tetap dikasihi oleh Allah. Dan ketika aku mengerti kasih sejati itu, ketika aku mengerti bahwa aku telah pasti diselamatkan, hari ini ketika Allah memanggilku pulang, kapanpun ketika aku dipanggil oleh Allah, aku datang ke surga. Oleh sebab itu, selama aku masih hidup di dalam dunia ini, aku mau mengasihi yang lain karena aku telah mengerti agape. Aku mau mengasihi phileo. Aku mau menghidupi phileo. Aku mau menghidupi storge. Untuk yang sudah menikah tentu saja, eros. Saya juga belum menikah. Jangan pernah eros dengan yang belum menikah. Oke, untuk teman-teman yang saat ini belum menikah, saya katakan kepada saudara bahwa menikahlah karena itu panggilanmu. Tadi malam seorang bertanya kepada saya melalui messenger. Dia seorang yang sudah punya usia cukup tua, dan dia bertanya tentang jodoh kepada saya. Sebetulnya enggan bagi saya untuk menjawab karena saya pun belum menikah.
Tetapi saya harus menjawabnya sebijaksana mungkin, sehingga saya memohon hikmat dari Tuhan. Dan saya katakan kepadanya, jangan pernah engkau menikah hanya karena engkau sudah tua. Saya mendapati ada banyak sekali, khususnya teman-teman yang perempuan, yang sudah mau cepat-cepat menikah karena mereka didesak oleh usia. Saya katakan itu benar-benar satu jalan yang ceroboh. Kalau engkau menikah hanya karena engkau berpikir engkau sudah tua, maka pernikahanmu itu pernikahan yang didasarkan di sebuah fondasi yang begitu lembek, yang begitu rapuh, yang bisa saja hancur ketika angin kecil meniup, ketika angin kecil bertiup. Engkau harus membangun pernikahanmu dalam sebuah panggilan. Ketika Allah memanggilmu untuk menikah, ketika Allah menyediakan seseorang dan engkau sudah melayakkan dirimu melalui pertolongan Tuhan, melalui masukan banyak orang, konseling sana sini, maka engkau sudah siap untuk menikah. Jangan pernah mendasarkan pernikahan hanya karena didesak oleh usia. Oh, kita kok 30 tahun, jadi so mesti kawin. Jadi mana-mana Jo, biar langsa busuk bagi Jo. Saya berharap ada banyak orang yang mendengarkan ini. Mereka sembarangan menikah karena didesak oleh usia. Ya, salah-salah no. Seumur daripadanya tidak ada yang mengurus. Saudara, pernikahan bukan hanya tentang mengurus. Saya katakan tadi bahwa cinta adalah kerja keras. Kalau engkau mengasihi seseorang, maka engkau akan bekerja keras. Satu juga, cinta secara natur mengikatkan dirinya sendiri. Pada waktu dua orang menikah, ketika cincin itu dipasangkan kepada pasangannya, seorang penginjil terkenal mengatakan bahwa cincin itu seperti sebuah alat yang mengikat sirkulasi pernafasan kita. Ketika seorang mencintai, dia mau tidak mau sedang mengikatkan dirinya kepada satu hal. Ingat baik-baik, itu adalah natur dari cinta yang mengikatkan dirinya sendiri. Dan saudara bisa melihat itu di salib Kristus. Tuhan kita dengan komitmen, dengan konsekuensi yang harus ia tanggung. Kalau ia mengasihi manusia yang brengsek ini, maka ia harus siap terluka. Ingat baik-baik, mengasihi seseorang yang punya kelemahan, engkau harus sadar, engkau harus siap terluka. Kalau engkau mengasihi seseorang yang punya kelemahan, engkau harus sadar bahwa ada sesuatu yang akan melukai dirimu. Kalau engkau mencintai seorang pengkhianat, engkau harus tahu bahwa engkau punya kemungkinan untuk dikhianati. Kalau engkau mengasihi seorang yang punya kelemahan, engkau harus sadari bahwa kelemahannya itu suatu kali di saat-saat yang mungkin tidak engkau duga akan menyakitimu. Dan Tuhan mengambil konsekuensi itu. Ketika ia mengasihi kita yang berdosa, ia tahu bahwa dosa itu begitu dahsyat, sehingga ia pun siap untuk menanggung dosa itu. Dan dia tergantung di atas Kalvari, di atas salib itu yang sampai hari ini masih dihina oleh orang. Padahal itu adalah sejarah yang tidak bisa dibantah. Tidak ada satupun sejarawan, apakah non-Kristen atau orang-orang, apakah dia orang kafir, orang Kristen, siapapun yang hidup di abad pertama dan abad kedua, yang mengatakan Yesus tidak mati. Sehingga kalau saudara mendengarkan ada orang yang mengatakan Yesus tidak mati, maka jelas-jelas itu adalah sebuah klaim yang menabrak sejarah dunia. Alkitab adalah buku yang berjalan sesuai dengan sejarah dunia. Tidak ada satupun sejarawan, tidak ada satupun cendekiawan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib. Itu adalah fakta sejarah. Dan makna dari balik kematian itu adalah Allah mau berkorban bagi kita. Bagaimana mungkin Allah mengajarkan tentang pengorbanan kepada manusia jikalau Allah tidak melakukannya? Guru yang baik adalah guru yang bisa melakukan apa yang diajarkannya. Guru yang mengajarkan siswanya untuk tidak merokok tapi setiap hari merokok adalah guru yang tidak kredibel untuk mengajar. Guru yang mengatakan kepada muridnya untuk setiap hari jangan terlambat, tetapi dia datang jam 10 pagi dan suka terlambat, lalu menggunakan kekuasaannya. Ya, karena saya guru, saya boleh terlambat, murid tidak. Saya katakan kepada saudara, jangan pernah menerima guru seperti itu. Untuk yang teman-teman yang mungkin saat ini kalau ada kepala sekolah yang sedang menonton, pikirkanlah untuk mencari guru-guru yang baik. Dan saya mau katakan, kalau engkau mencari guru yang baik, kalau engkau mencari pasangan yang baik, lalu mengapa engkau tidak mau mencari Tuhan yang baik? Tuhan yang baik adalah Tuhan yang melakukan apa yang ia ajarkan. Ketika ia mengajarkan kita untuk berkorban, dia pun
harus membuktikannya. Dan Tuhan kita terbukti di atas kayu salib. Ia berkorban bagi kita. Kasihnya inisiatif. Sebelum kita mengasihinya, dia lebih dulu mengasihi kita. Sehingga saya katakan kepada saudara, kalau engkau mencari manusia yang baik, kalau engkau mencari pasangan yang baik, guru yang baik, sekolah yang baik, sepatu yang baik, pakaian yang baik, engkau pun harus mencari Tuhan yang baik. Kebaikan itu didasarkan oleh cinta, dan cinta itu tidak pernah tidak berkorban. Kalau engkau mendapati Allah yang mau mati bagimu, hiduplah baginya. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang mau jadi manusia. Ia menjadi manusia supaya ia dapat menanggung penderitaan kita, supaya ia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga ketika engkau berdoa, Tuhan, aku mau mengasihi, tetapi orang-orang yang aku kasihi melukai aku, Yesus akan mengatakan bahwa aku pernah melakukan yang sama, tetapi aku bisa untuk terus konsisten. Oleh sebab itu, berjalanlah bersamaku. Yesus akan mengatakan itu kepadamu. Berjalanlah denganku, engkau tidak akan kecewa. Kalau engkau mengasihi yang tidak sempurna, kalau engkau mengasihi pendosa, engkau harus siap biar terluka. Tetapi kalau engkau mengasihi Allah, tidak pernah satu kali pun engkau akan dikecewakannya. Tidak akan pernah ia mengecewakan. Kalau saat ini engkau mengalami penderitaan, mengalami kepedihan, ingatlah bahwa tidak pernah segala sesuatu yang diizinkan terjadi kepada anak Tuhan, untuk mencelakainya. Tidak pernah. Ketika Allah mengizinkan kepedihan, penderitaan datang di dalam hidup kita, itu supaya kita mengerti tentang arti cinta sejati. Itu untuk melatih kita, itu untuk membawa kita kepada penghargaan yang tinggi terhadap pengorbanannya, supaya kita menjadi naik level, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Saya pernah menceritakan ini dan saya lupa apakah saya pernah menceritakannya kepada teman-teman di Rutan. Ada seorang anak yang punya penyakit yang sangat langka. Dia punya penyakit yang tidak bisa merasakan sakit. Dia bisa saja berjalan dan menginjak paku tanpa disadari, karena ia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Orang bisa saja menampar dia dan dia tidak merasakan sama sekali tamparan itu. Orang bisa saja menusuknya dengan pisau dan dia tidak tahu kalau ia baru saja ditusuk dengan pisau, karena ia tidak punya rasa sakit. Mungkin bagi saudara terdengar enak. Wah, enak sekali punya penyakit seperti itu. Kita tidak sakit. Sehingga kalau orang mau pukul kita tidak sakit. Orang mau tempelin kita tidak sakit. Kita nggak sengaja menginjak paku, kita biasa-biasa saja. Tapi tahukah saudara, dia bisa saja menginjak paku dan paku itu akan membuatnya infeksi tanpa ia sadari. Dia bisa saja berjalan ke satu tempat yang salah, kemudian tidak sengaja menginjak besi yang membuat kakinya berdarah, dan darah itu akan bercucuran keluar tanpa ia sadari sampai akhirnya dia kehabisan darah. Dia bisa saja memegang api lalu tangannya terbakar dan menjadi infeksi tanpa ia sadari. Setiap hari orang tuanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah anakku rasa sakit, karena rasa sakit membantu kita menjauh dari infeksi. Karena rasa sakit yang kita alami membuat kita sadar betapa menderitanya, betapa mengerikannya hidup jauh dari Allah. Semakin engkau menjauh dari Allah, semakin engkau akan menderita. Percayalah kepada saya. Semakin engkau menjauh dari Allah, semakin engkau akan menderita, engkau akan terluka, engkau akan pedih. Saya tidak katakan ketika engkau hidup dalam Tuhan tidak akan ada air mata. Tetapi ingat, selalu ada penghiburan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika engkau terluka, engkau lihat di atas salib itu bahwa ternyata penderitaan punya makna. Kematian, penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib membawa dampak keselamatan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, penderitaan yang aku alami pun itu pasti punya maksud yang indah. Saudara bisa melihat bagaimana orang tua melatih anaknya berjalan. Anaknya bisa saja jatuh dan terbentur, tetapi itulah konsekuensi dari sebuah latihan. Itulah konsekuensi dari sebuah disiplin yang dilakukan oleh seorang tua. Kita di dalam budaya kita pun bisa mengerti bahwa tidak semua kesakitan itu membawa kepada hal buruk. Ternyata di balik kesakitan selalu ada kebaikan. Bagaimana dengan kacamata Allah? Ketika Allah mengizinkan engkau dan aku menangis, Ia sedang membentukmu, Ia sedang membentukku menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan. Dan ingat, tidak ada satupun hasil yang besar, hasil yang indah, hasil yang kuat, hasil yang menakjubkan tanpa kerja keras. Cinta adalah kerja keras. Jika seorang menampar pipi kananmu, jangan membalasnya.
kerja keras. Jika seorang memaksamu berjalan sekian mil, berjalanlah lebih dari itu, kerja keras. Sabarlah satu sama lain, kerja keras. Saling mendoakanlah, bahkan berdoa untuk musuh, kerja keras. Apakah saudara siap untuk bekerja keras? Apakah teman-teman di rutan siap untuk bekerja keras? Ingat baik-baik, engkau tidak bisa bekerja keras jikalau engkau tidak mengerti bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah bekerja keras untuk menghapus dosamu. Terima itu dulu. Bagaimana ia berjalan di Via Dolorosa, naik ke atas kayu salib, memikul salibku, memakai mahkota durimu dan mahkota duriku, mengambil dosamu dan dosaku, dan terpaku di sana, ditelanjangi sampai hari ini masih dihina. Itu adalah kerja keras. Allah mau kita bekerja keras. Allah mau kita mencintai. Allah mau kita mengasihi. Agape, phileo, storge, dan eros. Semua itu harus didasarkan dengan pengertian bahwa Allah telah lebih dulu mengasihi aku. Allah telah lebih dulu mencintai aku, bahkan mau mati bagiku. Terima kasih saudara-saudara. Inilah perenungan firman Tuhan kita di pagi ini, dan saya berharap teman-teman yang ada di rutan mendapatkan berkat.